Hai guys, ketemu lagi dengan kita dari Stasiun Review. Kali ini kita akan mengulas sebuah film bergenre horor supranatural psikologis berjudul Smile dari Paramount Picture. Smile atau dalam bahasa Indonesianya senyum harusnya membuat dampak positif bagi seseorang, menjadikannya terlihat ramah dan supel. Akan tetapi, senyuman dalam film ini memberikan dampak sebaliknya, dampak negatif, bahkan membawa malapetaka bagi mereka yang melihatnya. Film Smile ini disutradarai oleh Parker Finn dan merupakan debut pertama dalam film layar lebar dengan durasi panjang. Film Smile sendiri merupakan sequel film pendek berjudul Laura Hasn't Sleep atau Laura Belum Tidur, yang juga sama-sama digarap oleh Parker Finn. Film tersebut memenangkan spesialis Juri Recognition Prize dalam kategori Midnight Shot di ajang SXSW pada Maret 2020. Dan karena itu, di bulan Juni 2020, Paramount Picture menggait Parker Finn untuk membuat versi panjang Laura Hasn't Sleep, termasuk menulis ulang naskah dan menyutradarainya. Pada September 2021 diumumkan film tersebut memiliki judul Something Wrong with Rose, atau jika diterjemahkan memiliki arti ada yang tidak beres dengan Rose. Di film ini yang terpilih memerankan karakter utama Dr. Rose Cotter adalah Sosie Bachon. Sosie Bachon lebih terkenal berperan dalam serial televisi dibanding film layar lebar. Beberapa serial televisi yang dia bintangi antara lain 13 Reasons Why dan Narcos Mexico. Smile melakukan pengambilan gambar di New Jersey termasuk di kota Hoboken pada 11 Oktober 2021 sampai 24 November 2021. Editing dan post produksi dilakoni pada 3 Desember 2021 sampai akhir Mei 2022. Judul Something Wrong with Rose kemudian diganti menjadi Smile atau berarti senyum dalam bahasa Indonesia. Smile memiliki sinopsis sebagai berikut. Setelah menyaksikan insiden traumatis yang aneh yang melibatkan seorang pasien, Dr. Rose Cotter mulai mengalami kejadian mengerikan yang tak bisa dijelaskan. Saat teror di luar batas mulai mengambil alih hidupnya, Rose harus menghadapi masa lalunya yang penuh masalah supaya bisa selamat dan kabur dari kenyataan baru yang mengerikan. Dr. Rose Cotter adalah seorang psikiater di sebuah rumah sakit. Karena masa kecilnya yang traumatis, saat dewasa, Rose berubah menjadi karakter yang peduli akan sesama. Tanpa segan-segan, dia akan membantu pasien yang kesulitan keuangan atau tidak memiliki asuransi. Karena hal inilah yang membuatnya mendapat masalah. Dalam sebuah sesi, seorang pasiennya bunuh diri setelah histeris mengenai makhluk yang memiliki senyum mengerikan dan maut. Nahasnya, Rose mendapat kutukan dan harus memecahkan misteri sebelum dia berakhir mengenaskan seperti pasiennya. Dan harap dicatat, adegan ini bukan spoiler, melainkan sudah ditampilkan di trailernya. Parker Finn, sang sutradara, mampu membuat Smile jadi film panjang dengan durasi 115 menit atau nyaris 2 jam. Tepatnya 1 jam 55 menit. Padahal Laura Hasn't Sleep memiliki durasi pendek yang hanya 11 menit termasuk kredit titel. Pastinya akan ada aspek-aspek yang harus diperpanjang supaya pas dengan durasi film bioskop. Ini bukan perkara mudah karena kebanyakan film horor rata-rata memiliki durasi kurang dari 1,5 jam. Dengan durasi sepanjang ini, Smile patut diacungi jempol dan mendapat apresiasi. Setidaknya penonton mendapat suguhan bagus dengan runtime pantas dan tidak rugi mengeluarkan uang untuk membeli tiket bioskop. Film Smile sendiri mirip Ringo, memainkan sesuatu dan akhirnya diikuti sesuatu entitas misterius yang mengakibatkan kematian. Bisa dibilang Smile semacam malaikat pencabut nyawa yang ditandakan dengan senyuman. Para korban sendiri mengatakan senyuman yang dia tampilkan tak ada manis-manisnya, malah terkesan creepy, menakutkan dan terasa janggal, seperti menandakan sesuatu yang buruk pada petaka maut. Film ini memiliki alur yang santai demi menjelaskan teka-teki yang terkandung di dalamnya. Ceritanya mengalir begitu saja saat korbannya terus diteror dan sama sekali tidak mendapat bantuan orang sekitarnya.
bahkan dianggap gila. Ya, dimaklumi, dengan ide sederhana seperti itu, sang sutradara dipaksa membuat film dengan durasi nyaris mendekati 2 jam. Di beberapa bagian memang enak menyaksikan segala gerak-gerik karakternya, namun di beberapa bagian lainnya terlihat terlalu lama. Kesannya diulur-ulur, kadang terasa tidak perlu, menjemukan dan membosankan. Memang durasi film ini cocoknya dikepras menjadi 1,5 jam dan memperingan adegan yang bertele-tele. Plusnya, adegan yang ditampilkan cukup bagus, musik latarnya juga pas, cocok dengan adegannya, mampu membuat penonton merinding saat teror dimulai. Trauma yang ditimbulkan juga cukup kuat. Banyak aspek trauma yang digali di sini, seperti masa lalu setiap karakter yang terlibat, terutama trauma mendalam akan kematian seseorang. Banyak adegan mampu bikin takut, terkejut, bahkan mengumpat. Saking ngagetinya, sayangnya banyak adegan seram itu sudah dibocorkan di trailer film. Jadi yang sudah nonton trailernya bisa mengantisipasi kejutan menyeramkan. Namun masih banyak adegan yang bisa bikin copot jantung, kayak adegan kepala jatuh, padahal sudah ditampilkan di trailernya. Dari semua misteri yang disajikan, ending film ini gampang ketebak sejak awal. Apalagi kalian penggemar film horor, ending film ini sudah terlalu awam dan sudah disajikan dalam banyak film lain. Tapi tetap ada twistnya meski gak terlalu mengejutkan. Smell pertama kali premier di dunia pada 22 September 2022 dalam Fantastic Beasts. Anehnya, film ini awalnya tidak untuk konsumsi bioskop. Paramount berniat membuat Smell menjadi film khusus layanan streaming di Paramount. Pihak Paramount mengubah keputusannya setelah screening film Smell membuahkan hasil positif. Bahkan skor yang didapat sangat tinggi, melebihi harapan mereka. Sudah jelas para penonton menyukai film ini. Akhirnya, Smell tayang eksklusif di bioskop seperti sekarang. Ini keputusan bagus, mengingat film ini terasa lebih menyeramkan di layar lebar. Film horor psikologis yang menggali trauma para karakternya termasuk jarang, apalagi bisa dieksekusi sebagus ini. Film Smell tayang di bioskop Indonesia pada Rabu 28 September 2022. Sesuai trailernya, film ini memang lebih cocok untuk dewasa karena mengandung adegan seram dan gore yang memang kurang pantas untuk ditonton anak kecil. Bagi kalian pecinta film horor dan suka spot jantung, Smell teramat sangat kita rekomendasikan. Jarang sekali ada film horor yang mampu memuaskan penontonnya. Dan rating pribadi dari kita adalah 7 dari 10.